Benarkah unggahan video Tungtung Sahur dengan guratan pena yang disebut mirip tanda tangan Jay Itzes itu sebuah kode dari AC Milan? Rizky Ridho semakin dekat dengan Serie A Como dan Venezia siap boyong dari Persija Jakarta. Kode-kode misterius dari akun TikTok resmi AC Milan yang mengarah ke satu nama, Kapten Garuda Jay Itzes. Benarkah ini pertanda sang defender tangguh akan merapat ke San Siro musim panas 2025? Mari kita bedah habis. Coba kalian lihat unggahan TikTok dari akun resmi AC Milan ini. Sekilas memang video makhluk virtual yang lagi viral Tungtung Sahur. Tapi tunggu dulu. Perhatikan bagian akhir video saat makhluk ini membubuhkan tanda tangan di atas kertas. Banyak netizen dengan mata elang langsung berspekulasi kalau guratan pena itu mirip banget sama tanda tangan Jay Itzes. Kolom komentar langsung meledak. Banyak netizen Indonesia yang mulai halu positif berharap ada "Here we go" dari Fabrizio Romano dalam waktu dekat. Ada juga yang menyebut ini sebagai strategi cerdik Milan untuk menggoda fans Asia Tenggara, terutama Indonesia yang dikenal punya basis fans bola terbesar di dunia. Tapi tunggu dulu, belum selesai, drama kode ini makin intens. Nggak lama setelah video TikTok itu, Milan lagi-lagi bikin kejutan. Kali ini lewat Instagram Story. Mereka mengunggah potongan laga antara Venezia versus AC Milan, di mana terlihat jelas momen duel antara Theo Hernandez dan Jay Itzes. Kalau dipikir-pikir, ngapain juga Milan tiba-tiba nostalgia ke pertandingan yang nggak ada gol spektakuler, kartu merah, atau drama VAR? Makin misterius kan? Netizen pun langsung mengaitkan dua postingan ini sebagai kode keras. Sebuah scouting in plain sight? Atau cuman kebetulan? Tapi dari pengalaman kita, Milan bukan klub yang sembarangan dalam soal konten sosial media. Kalau mereka teasing, biasanya memang ada maksud tersembunyi. Kalau kita ngomongin dari sisi teknis, Jay Itzes emang layak dilirik klub sebesar Milan. Di usianya yang masih muda, dia udah jadi andalan utama Venezia. Statistik menunjukkan keunggulan dalam clearance, duel udara, dan interception. Bahkan beberapa media Italia menyebutnya sebagai rising wall. Ditambah postur fisiknya yang tinggi besar, kemudian kemampuan membaca permainan dengan tenang, cocok banget sama gaya bertahan yang dibutuhkan Milan, terutama kalau pelatih baru nanti ingin kembali ke sistem 3 back atau bertahan dengan pressing tinggi. Faktor krusial lainnya tentu adalah nasib Venezia musim ini. Venezia sedang ada di ambang degradasi, ada kemungkinan Jay Itzes tetap dipertahankan. Tapi kalau gagal, Milan bisa masuk dengan tawaran yang sulit ditolak. Apalagi dengan kontraknya yang kabarnya tinggal menyisakan 1 musim lagi, Venezia tentu nggak ingin kehilangan sang pemain secara gratis tahun depan. Jadi, musim panas 2025 adalah timing emas untuk melepas Jay Itzes dengan nilai jual maksimal. Di kubu Rossoneri, lini belakang butuh penyegaran. Beberapa nama seperti Tomori, Matteo Gabbia, atau Thiaw belum sepenuhnya stabil. Ditambah rumor hengkangnya beberapa pemain, AC Milan jelas sedang mengatur ulang strategi defensif mereka. Jay Itzes dengan harga yang relatif terjangkau dan potensi tinggi bisa jadi rekrutan cerdas. Apalagi dengan pengalaman bermain di Italia, dia tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Kabar burung juga menyebutkan bahwa Empoli, Torino, bahkan Juventus dan Inter Milan ikut memantau Jay Itzes. Ini menunjukkan seberapa besar daya tarik pemain berdarah Indonesia Belanda ini. Nah, kalau Milan serius, mereka harus segera mengambil langkah konkret sebelum klub lain menyodorkan tawaran lebih dulu. Apakah ini cuma gimmick media sosial? Bisa jadi, tapi bisa juga ini adalah strategi soft launch sebelum pengumuman besar. Yang jelas, Milan tidak asal posting. Mereka tahu fans Indonesia itu aktif, loyal, dan penuh semangat. Jadi, setiap kode yang dilempar pasti ada pertimbangan matang di baliknya. Satu hal yang pasti,
Jay Idzes makin dekat ke radar elit Eropa. Apakah langkah selanjutnya adalah mengenakan jersey merah hitam kebanggaan Rossoneri di San Siro? Kita tunggu saja kelanjutannya di bursa transfer musim panas nanti. Tampaknya bek timnas Indonesia sedang naik daun. Selain Jay Idzes, ada Rizky Ridho yang dikabarkan diminati oleh klub Eropa. Talenta bek timnas Indonesia Rizky Ridho tampaknya mulai makin terendus oleh klub-klub Eropa. Pemain yang kini memperkuat Persija Jakarta tersebut menunjukkan performa konsisten dan meyakinkan, baik di level klub maupun tim nasional. Dengan nilai pasar yang masih tergolong terjangkau, Ridho bisa menjadi investasi jangka panjang yang sangat potensial bagi tim-tim Eropa yang ingin memperkuat lini belakang dengan bakat muda dari Asia Tenggara. Rizky Ridho dikenal sebagai bek tengah yang tangguh, tenang dalam penguasaan bola, dan memiliki visi bermain yang matang untuk usianya yang baru 23 tahun. Ia adalah pilar penting di lini belakang timnas Indonesia yang saat ini sedang mengalami kebangkitan di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert. Bersama Persija Jakarta, Ridho juga tampil konsisten dan menjadi salah satu bek lokal terbaik di Liga 1. Kelebihan lain Ridho adalah kemampuannya bermain dalam berbagai skema bertahan, termasuk sebagai bagian dari formasi 3 bek maupun 4 bek. Hal ini tentu menjadi nilai plus bagi klub-klub Eropa yang umumnya menuntut fleksibilitas taktik dari para pemain mereka. Rumor transfer yang beredar sejak awal tahun 2025 menyebutkan bahwa Como 1907, klub Serie A milik pengusaha Indonesia, tertarik mendatangkan Rizky Ridho. Meski kabarnya belum berlanjut ke tahap negosiasi resmi, Como jelas memiliki akses yang lebih mudah untuk merekrut talenta asal Indonesia berkat koneksi kepemilikannya. Namun kini muncul pesaing baru dalam perburuan Ridho, yaitu Venezia FC, klub yang juga berlaga di Serie A musim 2024-2025 setelah berhasil promosi. Ketertarikan Venezia bisa jadi lebih konkret, mengingat ada sosok Jay Idzes, rekan Ridho di timnas Indonesia yang sudah menjadi bagian dari skuad mereka. Dalam wawancara bersama Video Sports pada Maret lalu, Jay Idzes secara terbuka menyampaikan kekagumannya terhadap Ridho dan mengungkap keinginannya untuk melihat sang bek merumput di Eropa, bahkan jika memungkinkan bersama dirinya di Venezia. Dia, Rizky Ridho, bek tengah. Saya pikir dia adalah pemain yang sangat bagus. Dia memiliki banyak potensi, puji Idzes. Saya ingin melihat dia bermain di Eropa, mungkin bersama saya di Venezia. Saya penasaran sejauh mana dia bisa berkembang. Situs Transfermarkt mencatat nilai pasar Rizky Ridho saat ini berada di angka 9,5 miliar. Angka tersebut terbilang kecil dibandingkan nilai pemain di Eropa, membuatnya menjadi opsi ideal bagi tim yang ingin menemukan talenta murah tapi berkualitas. Namun demikian, klub-klub Eropa yang ingin mendatangkannya harus bersiap membuka pembicaraan resmi dengan Persija Jakarta karena Ridho masih terikat kontrak hingga 30 Juni 2025. Mengingat perannya yang vital sebagai tulang punggung pertahanan Macan Kemayoran, Persija kemungkinan besar tidak akan melepas sang pemain dengan mudah tanpa kompensasi yang sesuai. Jika transfer ini benar-benar terjadi, Rizky Ridho akan menjadi salah satu dari sedikit pemain Indonesia yang berhasil menembus kompetisi papan atas Eropa, menyusul jejak rekan-rekannya seperti Marcelino Ferdinand dan Elkan Bagot yang lebih dulu berkarir di luar negeri meski belum di liga top. Adaptasi Ridho di Eropa tentu akan menjadi tantangan tersendiri, terutama dari segi intensitas permainan, fisik, dan gaya bermain yang berbeda. Namun, keberadaan Jay Idzes di Venezia atau koneksi Indonesia di Como bisa menjadi faktor pendukung yang membantu transisi Ridho agar lebih mulus, baik secara teknis maupun non-teknis. Dengan usia muda, pengalaman internasional, dan potensi pertumbuhan yang masih besar, Rizky Ridho adalah aset berharga bagi sepak bola Indonesia. Jika proses transfer ke Eropa benar-benar terwujud, itu akan menjadi langkah besar baik bagi karier Ridho pribadi maupun perkembangan sepak bola nasional.
Kini, semua mata tertuju pada musim panas 2025. Apakah akan menjadi awal baru bagi bek tangguh ini untuk unjuk gigi di panggung yang lebih besar? Gimana pendapat kalian tentang rumor Jay Itzes dan Rizky Ridho? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.